Ketika berbicara tentang tambang paling canggih di dunia, nama Freeport Indonesia selalu muncul di deretan teratas. Dari tambang terbuka di Grasberg hingga proyek tambang bawah tanah yang menakjubkan. Perjalanan panjang Freeport tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga tantangan sosial dan lingkungan yang harus dihadapi bersama. Bagaimana tambang ini berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan kesejahteraan Papua. Dua narasumber utama berbagi perspektif mereka dalam sesi diskusi publik bertema Kontribusi Freeport untuk Papua dan Nasional pada Jumat 20 Desember 2024. Transformasi hulu ke hilir. Hashim Daeng Barang, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi, menyoroti perkembangan Freeport sejak memperoleh status izin usaha pertambangan khusus pada 2021. Konsesi tambang Grasberg yang semula seluas 214.000 hektar kini menyusut menjadi 90.000 hektar. Dengan sisanya diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Namun, fokus Freeport tetap tidak berubah. Menjadi salah satu tambang terintegrasi yang beroperasi dari hulu hingga hilir. Setelah tambang terbuka di Grasberg selesai pada 2019, Freeport melanjutkan mega proyek tambang bawah tanah dengan teknologi canggih. Saat ini, tambang bawah tanah tersebut telah mencakup 600 sampai 700 km terowongan dan diperkirakan mencapai 1.000 km pada 2041. Jelas Hashim. Proyek ini hanya dapat dicapai berkat kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan investasi besar dari Freeport-McMoRan. Di sisi hilir, Freeport juga mengembangkan smelter Manyar yang memproses hasil tambang menjadi produk bernilai tambah. Hashim menekankan pentingnya pengelolaan limbah tailing dan sulfat dari smelter untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Dari segi ekonomi, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dari dividen Freeport. Mind ID, sebagai pemilik saham mayoritas, bersama pemerintah telah menerima dividen senilai 3,8 miliar dolar Amerika dalam 3 tahun terakhir. Angka ini bahkan melampaui nilai akuisisi saham Freeport oleh Mind ID sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Papua. Sementara itu, Rini Mado, Direktur Bilateral Kementerian Investasi dan Putri Asli Papua, memberikan pandangannya melalui Zoom. Baginya, kehadiran Freeport harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Dana bagi hasil dari Freeport cukup besar, tetapi penggunaannya sering kurang efektif. Saya berharap Papua Tengah, sebagai wilayah baru tempat Freeport beroperasi, dapat mengelola dana ini lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat, ujar Rini. Berdasarkan data Universitas Indonesia, kontribusi Freeport terhadap PDRB Provinsi Papua mencapai 34% dan 91% untuk PDRB Kabupaten Mimika. Dalam hal ketenaga kerjaan, Freeport telah mempekerjakan lebih dari 30.000 orang pada 2014 dengan 26% diantaranya merupakan pekerja asli Papua. Untuk meningkatkan keterampilan lokal, Freeport mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi pada 2003. Hingga 2014, institut ini telah melatih lebih dari 3.800 siswa. 91% diantaranya adalah putra-putri asli Papua. Namun, Rini menekankan bahwa keberlanjutan Freeport tidak hanya soal teknologi dan ekonomi. Pemerintah dan Freeport perlu terus menjaga kelestarian lingkungan. Limbah tambang harus dikelola dengan baik dan best practice mining harus menjadi standar yang dipegang teguh agar Freeport tetap menjadi tambang kelas dunia yang bertahan lama, tutupnya. Dengan transformasi besar-besaran dari tambang terbuka hingga tambang bawah tanah, Freeport Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga membawa tantangan tersendiri dalam hal keberlanjutan dan dampak sosial. Harapan besar terletak pada kemampuan pemerintah dan Freeport untuk bekerja sama, memastikan manfaat tambang ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Kita dapat memasuki tambang dari sisi gunung dan bahkan naik menuju badan biji. Hal ini membuat akses menjadi lebih sederhana dan lebih efisien dengan memanfaatkan gravitasi. Sebelum memulai perjalanan, mari kita saksikan video singkat berikut. Untuk menuju Terminal Grasberg, kita akan memasuki terowongan utama menuju Big Gusser, tambang masa depan kucing liar, dan Deep Mill Level Zone, yang merupakan akses utama ke berbagai tambang bawah tanah. Karena topografi Grasberg Block Cave yang unik, peralatan,
Material dan karyawan harus masuk dari bawah badan biji dan naik menggunakan service shaft Grasberg. Dengan ketinggian 355 meter, service shaft Grasberg Block Cave lebih tinggi dari Menara Eiffel dengan kapasitas membawa 300 personil dalam lift sekali jalan. Kita akan menjelajahi setiap tingkatan di blok caving, termasuk sarana otomatisasi. 3 tingkatan utama yang akan kita tinjau yaitu di undercut level, extraction level, dan haulage level. Kita juga akan mengunjungi surface control room